Selamat pagi semua. Jadi materi pertemuan kita kali ini yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan simak terlebih dahulu video yang akan ditayangkan. Suatu hari, Bu Anis, Bu Ayu, dan Bu Nisa pergi bersama-sama ke toko buah Sari Segar. Di sana, Bu Anis membeli 2 kg apel, 1 kg jeruk, dan 3 kg mangga seharga Rp126.500.000. Kemudian Bu Ayu membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg mangga seharga Rp116.000. Dan Bu Nisa membeli 2 kg apel, 3 kg jeruk, dan 2 kg mangga seharga Rp144.500.000. Jika Bu Sani pergi ke toko buah yang sama dan membeli 3 kg apel dan 1 kg jeruk, berapakah uang yang harus dibayar Bu Sani? Jadi video yang ditayangkan itu merupakan contoh dari permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menentukan bentuk dari sistem persamaan linier 3 variabel dan dapat menyelesaikan suatu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita akan melihat kembali materi yang sudah dipelajari pada saat berada di SMP, yaitu terkait sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier 2 variabel. Mungkin kalian masih ingat ciri atau karakteristik dari SPLDV, yaitu memiliki 2 variabel dalam satu sistem, yang mana pada sistem ini itu terdapat 2 variabel, yaitu variabel yang pertama itu adalah X dan variabel yang kedua adalah Y. Nah, jika kita berpatokan kepada bentuk umum dari SPLDV, tentunya kita akan dapat memperkirakan bentuk umum dari SPLTV. Perbedaan yang mendasar tentunya ada di jumlah variabel dalam sistem tersebut. Jika pada SPLDV itu terdapat 2 variabel dalam satu sistem, maka pada SPLTV itu terdapat 3 variabel dalam satu sistem. Nah, ini merupakan bentuk umum dari SPLTV. Jadi sudah terlihat ya perbedaan yang mendasar antara SPLDV yang kalian pelajari di SMP dan SPLTV yang akan kita pelajari kali ini. Baik, selanjutnya yaitu perlu ditekankan terkait penulisan dari suatu sistem persamaan linier, baik itu 2 variabel maupun 3 variabel. Itu perlu diingat bahwa dalam penulisan suatu sistem itu harus menambahkan tanda kurung kurawal di bagian depan dari persamaan-persamaan penyusun sistem tersebut. Kita lanjutkan. Nah, jadi berdasarkan bentuk umum tadi, kita dapatkan suatu definisi terkait sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu suatu sistem yang terdiri atas beberapa persamaan matematika yang mana tiap-tiap persamaan tersebut mempunyai maksimum 3 variabel. Contohnya variabel X, variabel Y, variabel Z. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, yaitu terdiri atas beberapa persamaan matematika. Nah, jadi untuk SPLTV ini akan diperlukan beberapa persamaan untuk dapat suatu persamaan linier 3 variabel itu diselesaikan. Nah, selanjutnya, tiap-tiap persamaan tersebut mempunyai maksimum 3 variabel. Nah, mengapa di sini ada kata maksimum? Berarti boleh dong kurang dari 3 variabel? Ya, jelas boleh. Jadi perlu diingat, perlu ditekankan bahwa di sini yang dikatakan memiliki maksimum 3 variabel adalah tiap-tiap persamaan. Jadi, tiap-tiap persamaan penyusun suatu sistem SPLTV itu memiliki maksimum 3 variabel. Jadi, mungkin saja akan berbentuk seperti bentuk umum ini. Atau mungkin saja
persamaan pertama memiliki 3 variabel. Mungkin persamaan keduanya hanya memiliki 2 variabel, mungkin variabel X dan Y, dan mungkin juga di persamaan ketiga hanya memiliki 2 variabel juga, yaitu Y dan Z. Jadi itu memungkinkan karena itu sesungguhnya mengandung 3 variabel, hanya saja nilai C2 pada persamaan 2 itu adalah 0, sehingga mengakibatkan karena variabel Z dikali dengan 0 itu hasilnya 0, maka dapat diabaikan. Namun perlu diingat bahwa keseluruhan jumlah variabel dalam satu sistem itu harus 3. Sampai di sana untuk definisi dari SPLTV. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut, kita beranjak ke ciri-ciri dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, berdasarkan bentuk umum dan juga definisi tadi, kita akan dapat menemukan ciri-ciri dari sistem persamaan linier 3 variabel ini. Yang pertama kita tinjau dari kata pertama, yaitu sistem. Nah, jadi karena ini merupakan suatu sistem, tentunya akan terdapat beberapa persamaan yang akan menunjukkan atau menyusun sistem tersebut. Jadi itu sudah terlihat pada bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel ini. Kemudian selanjutnya kata kedua yaitu persamaan. Jadi sistem atau SPLTV ini terdiri dari beberapa persamaan yang mana persamaan tersebut tentunya akan menggunakan relasi dengan simbol sama dengan. Nah, itu tadi ciri-ciri pertama dan kedua. Selanjutnya kita lihat kata ketiga yaitu linier. Nah, kata linier itu menandakan bahwa setiap variabel penyusun sistem persamaan linier 3 variabel ini haruslah berderajat 1 atau berpangkat 1. Jadi baik X, Y maupun Z itu haruslah berderajat 1. Kemudian selanjutnya itu ditunjukkan oleh kata 3 variabel. Nah, tentunya di awal itu sudah kita tekankan bahwa jumlah dari keseluruhan variabel dalam sistem itu, dalam suatu sistem itu adalah 3. Namun seperti kita sudah pelajari sebelumnya, tiap-tiap persamaan anggota penyusun SPLTV itu bisa saja mengandung kurang dari 3 variabel. Jadi syarat atau ciri yang selanjutnya yaitu tiap-tiap persamaan anggota SPLTV mengandung maksimum 3 variabel dengan ketentuan bahwa total keseluruhan variabel yang digunakan dalam suatu sistem haruslah sebanyak 3. Jadi itu tadi keseluruhan dari ciri-ciri dari suatu sistem persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya tentunya setelah kita mengetahui bentuk umum, definisi, maupun ciri-ciri dari sistem persamaan linier 3 variabel, kita selanjutnya akan menuju ke tujuan selanjutnya, yaitu dapat menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke metode penyelesaian SPLTV. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel ini, itu dapat digunakan 3 metode penyelesaian, yaitu yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga metode gabungan, yang mana merupakan gabungan di antara metode substitusi dan digabung dengan metode eliminasi. Nah, bagaimana sih cara-cara atau langkah-langkah di setiap metode penyelesaiannya? Jadi berikut adalah penjelasan secara umum terkait langkah-langkah penyelesaian di masing-masing metode. Seperti terlihat pada slide, ini adalah langkah-langkah umumnya dalam penyelesaian menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, maupun untuk metode gabungan itu dapat menggunakan
metode substitusi, dan metode eliminasi secara bergantian. Nah, mungkin jika dilihat dari yang ada di slide mungkin terlihat sangat rumit ya, karena banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi untuk lebih melihat atau lebih mempelajari lebih detail terkait langkah-langkah penyelesaian dari masing-masing metode penyelesaian SPLTV ini, mari kita lanjutkan dengan pembahasan contoh soal untuk masing-masing metode.